happy, 'cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty, man, we just putting on a show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sulkutan Lombok. Pagi ini saya mulai berangkat kerja. Untuk lokasi kerja saya bersama tim pagi ini di bagian Inner Service Road tikungan ke-13. Saat ini saya melewati ruas jalan R1, di mana di sini terlihat dump truck yang telah bersiap untuk melakukan pengaspalan di bagian run off di sisi kiri dari tikungan ke-15 sampai tikungan ke-16. Yang saat ini terlihat finisher telah standby di sana. Kita akan melewati inner untuk melihat bagaimana persiapan pengaspalan di bagian inner service road. Di bagian run off. Ya, di sini sudah antre puluhan dump truck yang membawa aspal panas untuk dituangkan ke dalam finisher top con. Dan aktivitas para pekerja sudah akan dimulai di bagian press control, dan juga di sini para pekerja sudah terlihat bersiap-siap untuk memulai pengerjaan di bagian gedung PLN. Oke, ini salah satu dump truck yang menuju ke lokasi pengaspalan yang ada di bagian run off. Oke, kita akan ambil outer dulu untuk melihat bagaimana persiapan dari pengaspalan. Ya, kita lihat dulu bagaimana persiapan di sini. Ya, di sini sudah terlihat tandem roller dan alat-alat pengaspalan lainnya. Seperti finisher juga sudah terlihat di sini 3 finisher. Di sini kayaknya akan dimulai dari 2 titik, mulai dari tikungan ke-15 di sini, dan di sana juga terlihat dump truck akan segera menuangkan aspal di bagian sisi kiri dari tikungan ke-16. Jadi kemungkinan untuk proses pengaspalan untuk pagi ini akan menggunakan 2 finisher top con dengan tempat yang berbeda. Oke, kita ke inner service road tikungan ke-13. Teman-teman sudah mulai berangkat, tapi teman-teman melewati tunnel karena untuk mobil atau dump truck tidak bisa melewati inner service road kecuali motor. Jadi untuk mobil dan dump truck harus melewati tunnel untuk masuk ke area tengah dari sirkuit Mandalika. Ya, ini merupakan inner service road tikungan ke-14. Terlihat di sini para pekerja terus melakukan pemasangan pagar. Ya, teman saya di sana ya hampir sampai juga. Oh, barengan. Oke, kita hampir sampai di inner service road tikungan ke-13. Ya, akhirnya kita telah sampai dan tim juga sampai menggunakan Hilux, Toyota Hilux. Ya, di depan kita ini merupakan inner service road yang akan kami kerjakan. Oke, untuk capaian pengerjaan sampai pagi ini subgrade hampir beres. Dan untuk proses selanjutnya adalah subbase. Hai teman-teman.
Oke baik teman-teman, baru saja saya bersama tim selesai melakukan stake out atau pematokan sisi kiri sisi kanan. Kemudian proses selanjutnya saya bersama tim akan melakukan leveling untuk menentukan elevasi dari inner surface road ini, untuk menentukan tinggi rendahnya. Nanti kita akan menghitung berapa tinggi atau rendahnya dari inner surface road ini sebelum melakukan proses subbase. Kalau kita lihat visual dengan mata telanjang, di sini kayaknya butuh ditimbun 3-4 cm, dan beberapa titik di sebelah sana kayaknya perlu digali sekitar 2 atau 3 cm juga, karena posisi dari tikungan di pojok inner surface road ini akan miring ke arah kiri. Di video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang menanyakan mengenai tiang listrik yang ada di tikungan ke-13 ini. Ini merupakan tiang listrik untuk menyuplai listrik ke rumah-rumah warga yang masih tinggal di sini. Sebentar lagi setelah para warga pindah dari sini, untuk tiang-tiang listrik ini tidak akan terlihat lagi, karena nanti di area keseluruhan dari sirkuit Mandalika ini nanti tidak ada kabel yang terlihat di atas sirkuit, semua akan melalui bawah tanah untuk instalasi listriknya. Oke baik, kita akan mulai melakukan leveling untuk menentukan elevasi dari subgrade inner surface road tikungan ke-13 ini. Apa? Oke, siap. Ya, ini merupakan salah satu alat leveling kami. Dan di sana WP. Ya, kita akan melihat bagaimana hasil dari leveling kita nanti. Jadi ikuti terus video ini. Kurangi 3, kurangi 5 cm. Ada yang ditambah? 5 mili nggak usah ini berarti. Apa enggak kalau bingung. Ini bentuknya apa? Apa? Nah, iya, Oke, selain kami bersama tim melakukan pengerjaan di bagian inner surface road, di sini juga terlihat tim pengaspalan juga mempersiapkan lokasi pengaspalan run off di sisi kanan dari trek. Kita akan mencoba untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi atau capaian pengerjaan persiapan pengaspalan di bagian run off. Butuh air. Ya, untuk run off di sisi kanan dari trek tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14, di sini terus dilakukan pengerjaan. Ya, setelah melakukan perataan penentuan elevasi atau tinggi rendahnya dari run off, kemudian proses selanjutnya akan dilakukan penyiraman cairan aspal atau prime coating. Untuk di sisi kanan dari run off ini merupakan gravel area atau area kerikil sebagai titik jatuh pembalap, di mana untuk beberapa titik atau beberapa meter di sini masih belum dilakukan penebaran kerikil, karena area ini dikerjakan barengan dengan inner surface road. Tapi untuk kondisi sampai saat ini sudah siap untuk dilakukan penebaran. Untuk proses penebaran kerikil akan dipasangkan geotex sejenis terpal seperti yang ada di sini. Saya tunjukkan buat teman-teman, mungkin ada yang masih belum tahu, ya seperti ini. Ya, akan dilapisi geotex sebelum melakukan penebaran kerikil. Oke, saatnya istirahat. Kita makan siang dulu baru melanjutkan inner surface road ini. Tapi nanti kita akan melihat proses pengaspalan juga sebelum kita istirahat. Pak Ukur, sehat Pak Ukur? Bismillahirrahmanirrahim. Gaskan, kita lewat sini aja bang. Arah tuh gravel, lewat gravel. Buka sip, mantap.
Ya Allah, aku tanggung jawab. Lewat sini. Nah, gaskan. Kalau masih ragu balik, putar balik. Iya, kalau ragu putar balik. Bagus lagu bang. Putar balik juga oker. Gedean dikit lagu no. Hei, ini lagu sasak favorit Pak Ukur. Nggak, Rari asik. Nah, ini belok kanan. Nah, maju dulu baru mundur. Ambil yang ini. Ngerti maksud saya kayak gimana? Enggak sih, ini lewat sana. Nah, lewat gravel. Mundur dulu. Ambil. Nah, mantap. Ya, teman-teman, di depan kita ini proses pengaspalan terus dilakukan di bagian run off. Nanti kita akan ke sana juga untuk melihat bagaimana proses pengaspalan yang ada di sisi kiri dari tikungan ke 15-16. Nah, itu cakep. Lalu belok kanan ke arah Inner Service Road. Nah, itu masuk ke ini. Ini ke gravel nih. Hai. Ah, kok ditutup lagi? Ya los. Oke, gaskan, kita muter. Kok ditutup lagi? Tadi pagi kak. Ini saya lewat sini bro. Tadi pagi. Aduh, kok ditutup lagi ya. Kita lewat tunnel jadi ini bang. Sorry ya. Maaf lahir batin. Oke teman-teman, kita muter, kita akan melewati tunnel 1. Kita akan melihat juga bagaimana kondisi siang ini untuk tunnel 1. Ya, jadi untuk akses masuk ke tengah sirkuit hanya bisa menggunakan akses tunnel ini aja. Selebihnya untuk masuk ke area tengah sirkuit memang tidak bisa selain di tunnel. Asik. Hitung-hitung kita buat konten ya bro ya, ngevlog. Pengen apa nanti pak? Kopi, boba? Setraktir nih? Terserah. Oke, kita sudah sampai di tikungan pertama. Untuk kondisi dari tikungan pertama sudah cukup rapi, dimana di area rumput terus sudah terlihat sangat menghijau walaupun musim kemarau. Oke, Inner Service Road tikungan kedua yang berbelok ke arah kanan. Concrete barrier sempurna juga di sini. Dan kita sampai di Inner Service Road tikungan ketiga berbelok ke arah kiri. Oh, ya di sisi kiri merupakan gravel. Tapi saat ini di sisi kiri dari Inner ini masih belum dilakukan pengaspalan lanjutan untuk menyatukan antara Inner dengan gravel. Ya, kita telah melewati Inner Service Road tikungan keempat dan saat ini kita menuju ke tikungan kelima yang berbelok ke arah kanan. Ya, miring bro, oleng. Ya, ya di antara Inner dengan track di sini nanti akan dilakukan pengaspalan. Ya, Inner Service Road tikungan ke-6 telah kita lewati. Untuk rumput di sisi kiri atau antara track dengan Inner sudah terlihat rapi. Iya, akhirnya kita sampai di atas tunnel 2. Ini banyak sekali yang nanya gimana keadaan dari tunnel 2 bang. Masih banjir. Masih banjir? Banjir dia. Waduh, Belum bisa dilewati. belum bisa dilewati. Jadi kapan itu dieksekusi pak? Nanti setelah tahap 3 sudah bebas. Oh, setelah jalan kawasan di tengah sirkuit itu selesai ya. Oke. Area laba 3. Oke, mantap, area laba 3. Kita telah sampai di tikungan ke-10 yang berbelok ke arah kanan, dimana untuk tikungan ini merupakan salah satu tikungan tertajam yang ada di sirkuit Mandalika. Ya. Kita akan menuju ke ini, ke tunnel 1. Saat ini kita telah sampai di tikungan ke-11 yang berbelok ke arah kanan.
Ya, kita balik lagi ke tempat semula, bro. Ke tikungan ke-13 ya. Tadi kita naik mobil ini di tikungan ke-13. Saat ini kita telah berada di tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Awas, kakak, asik. Ya, kita akan menggunakan akses tengah ini untuk menuju ke tunnel 1. Ya, di depan kita ini tempat lokasi kerja kami tadi. Aduh, gila ini orang. Ya Allah. Ya, kita akan masuk ke area kawasan tengah sirkuit, dimana untuk tadi pagi sempat dilakukan pengecoran jembatan untuk akses ke tengah sirkuit karena di sini terdapat drainase. Ya, terlihat di sini para pekerja sudah mulai menuju ke tempat istirahat masing-masing. Asik. Asik. Ya, ini merupakan jalan tengah kawasan sirkuit. Ini bisa diakses sepenuhnya oleh teman-teman besok kalau memang perlu, memang bisa mengunjungi sirkuit Mandalika. Teman-teman bisa akses, bisa menggunakan akses ini sepenuhnya. Ini laba-laba L berapa ini? L2 ya, L2 ya, yang kemarin sempat kita staking juga. Wih, rame warung cewek, bro. Kita ngopi dulu atau gimana ini, bro? Biar saya bayar, bro. Pulang lah ya. Oke, kita makan, lapar. Ya, di sini ini warungnya Maya yang subscribernya Ogang Rider sudah familiar dengan cewek yang namanya Maya. Hai, lewat mana ini? Hai, rame warung cewek. Hai. Ari, mbien Ari kah? Imbien. Ah, itu dia, bro, itu dia. Bodinya agak gede sih. Aduh. Mbien lah ini motor-motor. Oh, memanfaatkan keadaan terus tidak? Waduh, Aduh, tanahnya becek, bro. Ini disiram biar tidak debu, bro. Pajol 5 engkah. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di tunnel 1. Hai. Ya, 4 hari lalu di sini terdapat rumah-rumah, tapi saat ini semua rumah di sini telah diratakan dengan tanah. Don, remit don, cerita don. Hah? Wah, datang motor tuh berada tikungan 13, tikungan telu. Oke, kita akan memasuki tunnel 1. Ya, proses pengoboran watering untuk drainase tunnel terus dilakukan. Wah, aktif lampunya nih, Pak. Belum. Oh, belum bisa nyala jadinya nih, Pak ya. Hai. Kebiasaan klason bater. Untuk air masih tergenang sekitar 2 sentian. Asik. Hai. Tunnel 1 ini udah aman sebenarnya dilewati. Oh, udah bisa Udah aman sebenarnya. udah aman ya? Ya, kalau terus sedot karena airnya langsung dari bawah tanah itu. Kecepatan airnya 1 km per jam. Woi, 1 km per jam. 1 meter per jam dia. Ya, Naikannya cepat sekali. ya itu fungsinya alat yang dibor tadi ya, untuk mengendalikan tekanan air. Sipalnya itu yang 12 in. Yang 12 in. Mantap. Oke, kita telah berada di ruas jalan R2 yang telah dilakukan proses subbase atau penebaran LPA. Dan di depan kita ini merupakan jalan umum, dan di sana merupakan lokasi relokasi masjid yang kemarin berada di tikungan ke-14.
saat ini setelah mencapai berapa persen itu Pak? Sekitar berapa persen? Sekitar 85%. 85%, dikit lagi beres. Oke. Waduh, Ari, bule sumpret deh naruh. Hah? Jelas. Hai. Ya, kita akan sampai di tempat istirahat atau kantor Wika, di mana kantor Wika ini adalah tempat kita istirahat. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana suasana istirahat kami, teman-teman bisa terus ikuti video ini. Bagaimana Pak Ukur? Ya. Menu kita hari ini apa Pak Ukur? Kira-kira? Rawon. Hah? Rawon. Rawon. Ah, mantap. Rawon sapi. Rawon sapi. Ya. Siap. Ya, untuk area ini apa namanya ini pedok, terus dilakukan pengerjaan. Ini teman-teman yang udah pada pulang ini. Ya. Ngerjain pedok udah. Mantap, udah pada di kantor. Ya, kantor kita berada di depan ini, Bro. Yang ini. Ya, bentar lagi nyampe. Jadi kalau pas penasaran bagaimana suasana istirahat kami, bentar lagi nyampe. Dait au ini kakak Ari Green Mitsubishi Green bedait kakak Ari sebulan. Ya, untuk sistem drainase pengendali banjir terus dilakukan pengerjaan di sini. Tinggal dilakukan pengecoran, kemudian akan ditimbun menggunakan tanah kuari yang berkualitas karena ini bagian dari jalan raya. Oke, kita telah sampai di lokasi istirahat kami atau di kantor Wika. Ini lagu apa nih? Kena copyright ah? Sasak doang. Mantap. Ya, kita telah sampai, Bro. Ya, teman-teman sudah pada datang di sini, yang mengerjakan pedok, mengerjakan parkir semua sudah ada di sini. Oke, kita turun. Ide kakak. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih Islam. Mbak Kupi. Hai. Dengan melari. Nak bes. Terakhir ini. Mantap anjim.